Ya itu tadi pemirsa, hanya tinggal 2 bulan sebelum bulan Ramadan 2026 ini menjadi tersisa. Lantas bagaimana penanganan dan juga proses pemulihan di lokasi bencana terkhusus di Sumatera Utara, Aceh dan juga Sumatera Barat? Langsung saja kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Pak Yayat Supriyatna yang Ya, merupakan pengamat tata kota. Selamat malam Pak selamat Yayat, malam Mbak Leni, Assalamualaikum. sama-sama. Sehat selalu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan kami juga Ya, akan menyapa sudah ada Pak TA Khalid selaku Satgas Galapana dari DPR RI. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Khalid. Selamat malam, Bu Indi. Ya, Pak Khalid, kita ketahui bersama bahwa dari pemerintah ini optimistis bahwa di wilayah Sumatera Barat ini targetnya pemulihan ini akan segera rampung, terkhusus 2 bulan lagi nih menjelang Ramadan. Nah, dari DPR sendiri bagaimana proses pemantauannya ataupun bagaimana pengawasannya? Alhamdulillah, pasca kemarin kita rapat dengan pemerintah, dengan koordinasi Satgas DPR RI, koordinasi dengan Satgas pemerintah yang baru dibentuk, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk agar menghadapi Ramadan sebagaimana yang disampaikan tadi. Dan saya melihat progresnya luar biasa dan semoga insya Allah cita-cita kita agar masyarakat bisa lebih baik dalam Ramadan itu bisa tercapai. Begitu, Bu. Baik, Pak Khalid. Kami juga ingin menyapa Pak Abdul Muhari, Kapus Datin BNPB yang saat ini sudah tersambung bersama melalui jaringan telekomunikasi. Selamat malam, Pak Abdul Muhari. Selamat malam, Mbak Ya, Windy. Pak Abdul, kami memahami bahwa target dari pemerintah ini sebelum bulan Ramadan khususnya untuk Sumatera Barat ini sudah dalam progres pemulihan. Namun sementara itu bagaimana sesungguhnya di lapangan? Apakah progres pemulihan ini dapat tercapai? Ya, untuk Sumatera Barat, data kami itu pemerintah daerah mengusulkan sekitar 884 unit Huntara. Nah, ini saat ini sedang dalam pengerjaan sebanyak 298 unit yang rata-rata progresnya itu sudah di angka 70 hingga 95%. Sudah ada sekitar 20 unit yang selesai, tapi karena ini bentuknya couple, satu bangunan itu 5 pintu, ini masih terus dikerjakan. Baik. Memang tantangannya ada ke cuaca ya Pak pada secara khusus, tetapi kalau khusus untuk Sumatera Barat, tentu saja kita optimis yang 884 ini insya Allah pasti bisa kita selesaikan di target kita sebenarnya di akhir Januari. Jadi kita harapkan ini bisa kita realisasikan Pak Windy. Iya, bagaimana dengan wilayah lainnya di Sumatera Utara dan Aceh, Pak Abdul? Untuk Sumatera Utara, itu Huntara yang sudah diusulkan saat ini itu ada 990 unit, kemudian 891 diantaranya itu sedang dalam proses pengerjaan, dan ini juga berjalan cukup cepat ya, cukup progres. Khusus untuk Sumatera Utara ini juga selain Huntara, ada sekitar 648 unit Huntap yang saat ini sedang dikerjakan oleh baik itu pemerintah maupun dunia usaha, dalam hal ini Yayasan Buddha Suci. Untuk Aceh sendiri, ini ada sekitar 4.549 unit Huntara yang saat ini sedang dikerjakan. Di antara 640 diantaranya itu sudah selesai dan sudah diserah terimakan kepada masyarakat. Jadi secara umum ini terus berprogres. Tim kita di lapangan baik itu yang dikerjakan oleh TNI Polri dan antara kementerian dan lembaga lain maupun pihak ketiga, pihak swasta, ini kita mengharapkan bisa memang sesuai dengan target yang diharapkan oleh Bapak Presiden, karena sampai saat ini kami bekerja di lapangan itu hampir 24 jam, Mbak Windy. Jadi shifting tim yang bekerja di lapangan itu benar-benar mengupayakan seoptimal mungkin agar hunian sementara ini bisa segera digunakan oleh saudara kita sebelum nanti bulan Ramadan.
Baik, Pak Khalid, jika Anda melihat tadi sudah dinyatakan oleh Pak Abdul bagaimana perkembangan terkini, tapi dari Pak Khalid sendiri melihatnya bagaimana target dari pemerintah ini, apakah memang sudah realistis untuk diterapkan, Pak Khalid? Alhamdulillah, Bu Indit, kita melihat memang pasca tanggal 10 Januari kemarin, pasca setelah selesai rapat koordinasi antara Satgas DPR RI dengan Satgas Percepatan yang dipimpin oleh Pak Tito, di ruang ini pula ada kesepakatan percepatan yang dilakukan antara Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Pak Sukmi Dasko Ahmad dengan Satgas pemerintah yang dipimpin oleh Pak Tito. Saya lihat kita bisa berkolaborasi dengan baik, dan kami sebagai Satgas DPR RI, tugas kami monitoring dan melakukan pengawasan di lapangan. Kami melihat bahwa ada pergerakan-pergerakan di lapangan yang lebih cepat dari sebelumnya. Karena memang Satgas DPR RI kemarin juga telah memberikan 4 poin utama yang harus segera diselesaikan. Pertama, menyangkut normalisasi sungai. Sungai-sungai mana? Sungai-sungai yang masih berpotensi banjir susulan akibat penumpukan kayu dan lumpur. Jadi ini menjadi target harapan dari Satgas DPR RI yang telah kita sampaikan kepada Satgas pemerintah untuk segera diselesaikan. Dan kemudian ada pembukaan akses atau pembangunan infrastruktur ke daerah terisolir. Di Aceh ada sekitar 20 sekian lagi yang masih terisolir, jalan dan jembatan, dan dalam kesepakatan rapat tanggal 10 dengan Satgas pemerintah kita sepakat mempercepat itu, dan kami dari DPR RI terus melakukan monitoring dan pengawasan, dan alhamdulillah di lapangan saya melihat ada pergerakan PUPR yang melakukan percepatan itu, baik pembuatan jalan maupun jembatan-jembatan yang terputus, malah mungkin Tipur juga ikut membantu dengan harapan menghadapi Ramadan nanti tidak ada lagi desa-desa yang terisolir. Baik. Begitu juga saya melihat Huntara yang diselesaikan oleh rekan-rekan oleh PNPB dan juga dibantu oleh BP BUMN, terus dilakukan percepatan di lapangan dengan harapan menghadapi Ramadan nanti tidak ada lagi pengungsi kita di tenda-tenda. Dan saya melihat dari Satgas DPR RI percepatan itu semakin terasa dan semakin cepat. Begitu juga pembersihan yang lingkungan dari lumpur, karena ada rumah-rumah warga yang cuma mungkin rusak ringan. Ini terus harus dilakukan percepatan pembersihan agar masyarakat yang rusak ringan tidak perlu ke Huntara, dia bisa tinggal di rumah-rumah tersebut. Kami dari PRI yang ditugaskan oleh Pak Sukmi Dasko Ahmad untuk terus memantau, mengevaluasi, memonitoring, dan juga melakukan pengawasan terhadap apa yang telah kita sepakati 4 poin tersebut. Kami melihat di lapangan pergerakan itu semakin hari semakin tajam, dan harapan kita semoga dalam menghadapi Ramadan nanti tidak ada lagi pengungsi terisolir, tidak lagi pengungsi di tenda-tenda. Kita berharap demikian, Bu. Iya, Terima kasih. baik. Artinya percepatan dari infrastruktur dan juga percepatan hunian sementara ini menjadi prioritas, namun bagaimana sesungguhnya apa saja yang menjadi catatan di lokasi bencana? Saat ini sudah tergabung bersama kami Masinton Pasaribo selaku Bupati dari Tapanuli Tengah. Nanti Bang Masinton, kita akan tanyakan bagaimana perkembangan di lokasi Anda. Sesaat lagi pemirsa, kabar-kabar Indonesia Malam masih akan kembali sesaat lagi.